percaya dengan yang namanya hantu? Berani memburunya? Well, kalau nyali kamu nggak gede-gede amat, aku saranin jangan deh daripada kamu nggak bisa tidur. Mending kamu jadi pemburu cinta aja daripada jadi pemburu makhluk halus. Secara wujudnya aja belum jelas. Tapi nih geng, udah tahu belum sih kalau beberapa benda yang ada di rumah kamu barangkali bisa dipakai untuk menangkap hantu? Apalagi buat kamu yang tinggal di daerah sepi, macam perumahan bekas hutan atau kebun, boleh loh menjajal 5 teknologi yang diduga bisa menangkap setan berikut. Daripada nunggu buffering bikin bete, mending subscribe dulu bisa kali? Nah, ini dia 5 teknologi yang diduga bisa menangkap setan. Perangkat pertama yang wajib dibawa adalah perekam suara. Meski terkesan sepele, namun perekam suara digital diyakini mampu menangkap suara dengan sensitivitas tinggi loh geng. Bahkan hasilnya disinyalir lebih baik dari fitur perekam suara yang ada di smartphone atau gadget canggih lainnya. Selain jadi bawaan wajib para jurnalis, alat perekam suara digital kerap kali digunakan oleh para pemburu hantu di berbagai belahan dunia geng. Perekam suara digital mampu menjangkau bermacam suara aneh, seperti geraman atau teriakan dari hantu. Para pemburu hantu biasanya akan meninggalkan si alat di sebuah ruangan angker atau saat melontarkan pertanyaan pada orang yang tengah kesurupan. Kayak di film Conjuring 3 aja geng, di mana seorang paranormal menggunakan perekam suara dan berhasil mendapatkan suara yang menyeramkan. Teknologi kedua adalah EMF meter. Gadget satu ini boleh dibilang cukup asing di telinga kamu, bahkan mungkin jarang dipakai di acara-acara berburu hantu tanah air. Tapi di luar negeri, para pemburu hantu profesional atau peneliti hantu kerap menggunakan EMF meter sebagai salah satu senjata ampuh untuk mengungkap keberadaan buruan mereka. Cara kerjanya dengan mengukur tingkat elektromagnetis suatu benda seperti kabel atau perangkat lain. EMF meter umum digunakan oleh para mekanik atau ahli jaringan untuk memantau keamanan dari sebuah mesin jaringan listrik. Namun berbeda tujuannya saat berada di tangan para pemburu hantu. EMF dimanfaatkan untuk menangkap keberadaan hantu, bahkan mampu membuatnya muncul. Nyeremin ya? Beberapa ahli menganggap hantu sebagai sebuah kumpulan energi tertentu yang keberadaannya mampu mengubah medan magnet di sebuah tempat. Ngerinya lagi, saat input elektromagnet EMF meter dinaik turunkan di tempat-tempat angker, besar kemungkinan sebuah penampakan atau roh akan muncul. Berani menguji nyalimu dengan alat ini? Teknologi ketiga adalah kamera full spectrum. Geng, dari semua alat yang ada, kamera menjadi salah satu alat terpenting untuk merekam gambar saat berburu hantu. Meski alat yang digunakan umumnya berupa handycam atau action cam, namun untuk menangkap objek astral tentu diperlukan tambahan cahaya full spectrum. Full spectrum sendiri bisa didapat melalui light emitting diode atau LED yang di tahun 1967 diciptakan untuk memancarkan inframerah. Kegunaannya gak lain untuk memancarkan cahaya pada tempat yang sangat amat gelap sehingga segala bentuk objek dapat terlihat. Ini artinya besar kemungkinan untukmu bisa melihat setan-setan dimanapun mereka tertangkap sinar. Tapi kalau kamu ngerasa culun, mending gak usah coba ya geng. Yang keempat ada motion detector. Motion detector atau motion sensor berguna untuk mendeteksi gerakan. Sejatinya fungsi dari motion detector adalah untuk membantu keamanan rumah ataupun gedung dari tindak kejahatan seperti maling. Namun lagi-lagi untuk para pemburu hantu, alat ini justru dimanfaatkan untuk menangkap setan yang berkeliaran. Emang deh ya? Dan benar aja, pergerakan setan yang secepat kilat plus sulit untuk ditangkap oleh mata telanjang ternyata dapat terbantu dengan adanya motion detector, geng. Kamu gak perlu merogoh kocek yang dalam kok untuk bisa memilikinya. Cukup siapkan uang antara 500.000 hingga 2 juta rupiah dan kamu pun udah bisa mencobanya untuk menangkap hantu di rumah. Ya, kalaupun emang gagal, alatnya masih berguna lah buat nangkep maling. Tapi tetap hati-hati ya geng saat menggunakannya. Ntar hantunya ketangkep, kamunya malah kesurupan. Teknologi terakhir yang diduga bisa menangkap setan adalah laser grid. Yap, di samping menggunakan LED dan infrared, untuk pencahayaan kamu juga perlu yang namanya laser. Karena makhluk astral terkadang cukup menampakkan bayangan aja alias nggak berbentuk objek. Sehingga mustahil baginya untuk bisa terdeteksi oleh kamera ataupun motion detector sekalipun. Berbeda halnya saat kamu pakai laser. Laser mampu memancarkan sinar sebanyak ratusan bahkan ribuan titik cahaya. Sehingga besar peruntunganmu untuk dapat melihat perubahan gerak meski objek tersebut hanya berupa bayangan. Ini dia penampakannya, geng.
Itu tadi beberapa benda yang diduga memiliki kemampuan untuk menangkap makhluk halus alias setan, geng. Eits, jangan ditutup dulu. Buat kamu yang penasaran mau coba menangkap hantu tapi nggak mampu beli alat-alat barusan, kamu bisa kok ngandelin smartphone. Coba deh download aplikasi bernama Ghosts and Spirits yang telah di-download alias dibuktikan oleh sekitar 200.000 pengguna. Konon mampu mengonversi energi elektromagnetik menjadi sensor yang memudahkan kamu untuk mengetahui lokasi sang makhluk halus, geng. Bahkan, kamu juga disuguhkan dengan peta lokasi dan kamera yang mampu menangkap energi astral. Tentu ngebantu banget kan untuk mempercepat perburuanmu? Well, terlepas dari segala kecanggihan teknologi di atas, Jalan Tikus cuma mau ngasih saran aja nih, geng. Daripada buang-buang waktu berburu hantu, mending waktumu dipakai untuk menambah ilmu dan mencari informasi yang lebih berfaedah, kan? Ya kayak nonton video di channel Jalan Tikus gitu. So, masih percaya dengan hantu? Sebelum benar-benar aku tutup, jangan lupa tinggalkan like, share, komen, dan subscribe-nya pada channel Jalan Tikus ya, geng.